Halo, shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kok gak ada suaranya? Semangat. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yeay! Oh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bener Mbak Lina. Bersyukur ya hari ini kita dapat beribadah meskipun kita di rumah saja. Oh iya, kita belum kenalan loh. Oh iya. Pasti ada yang belum kenal kan sama kita. Oke, adik-adik perkenalkan nama Mbak Lina. Siapa? Iya, Mbak Lina. Kalau yang sebelah? Perkenalkan, nama Mas Iwan. Mas Iwan. Iwan. Jadi teman-teman, adik-adik bisa panggil kami Mbak Lina dan Mas Iwan. Oke, sudah siap untuk beribadah? Ya, yuk adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan menggunakan Kidung Ria nomor 14. Hari ini, harinya Tuhan. Let's go. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti senang kan pada waktu kita bisa memuji nama Tuhan, ibadah bersama pada hari ini. Kita akan mensyukuri berkat Tuhan sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat-Mu, karena belas kasihan-Mu, kami bisa melakukan ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik pernah enggak merasakan takut? Apa yang adik-adik lakukan pada waktu adik-adik merasakan takut? Apa? Kakak enggak dengar? Bisa diulang? Ya, betul sekali. Jawabannya betul. Pada waktu adik-adik takut, adik-adik biasanya berdoa. Kadangkala adik-adik juga berbagi dengan temannya supaya tidak merasakan rasa takut. Kenapa kita harus berbagi? Melalui Tuhan, melalui teman yang diberikan kepada kita, kita bisa membagi rasa takut ini sehingga kita tidak merasa sendirian. Nah, kita akan menyanyi Kidung Ria nomor 71. Adik-adik kekasih Tuhan, kita akan berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada saat ini. Engkau telah persatukan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Sebelum kami menaikkan apa yang menjadi permohonan kami Tuhan, kami menyerahkan dosa serta pelanggaran yang telah kami lakukan. Saat ini kami bersujud mohon pengampunan dari-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan buka hati serta pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami, terlebih kami bisa mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita merenungkan, kita memuji namanya dengan pujian dari Kidung Ria nomor 103. Kita pujikan bait pertama dan bait yang ketiga. Gusti Adawuh. Gusti Adawuh yang kita sami, kiren kajoli len kang amadami, supaya saben wong padang ing ati, wah angluhuraken yang suci. Ing jagat kene datang murahan, Bapak ing dosa miwah kesusahan, mula payo padha ngingatke padang, injo peparinge Gusti nyewang. Adik-adik, yuk kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kenapa Mas Iwan? Mbak, kayak kedengaran nih ada yang nangis Mbak. Iya ya. Iya dong? Adik-adik di rumah, denger nggak sih ada suara yang nangis coba? Siapa ya Mbak yo? Apa ya? Itu. Iya Mbak, nangis. Adik, kamu kenapa? Kamu kenapa kok nangis? Kamu kenapa? Lucy takut, Kak. Lucy takut kenapa? Kenapa Lucy? Anu, Kak. Kenapa? Kak, ikut ke rumah Lucy yuk, Kak, Ke yuk. rumah Lucy? Oh, oke. Iya. Yuk. Ayo, Kak, yuk. Yuk adik-adik, yuk ke rumah Lucy. Yuk. Lucy yuk. Yuk. Teman-teman, yuk mari kita baca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Iva bantu membacakannya ya teman-teman. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Hei, Lucy, kamu dari mana saja? Kok nangis? Disuruh belajar kok malah keluyuran saja. Lucy bingung belajarnya, Pak. Gak paham. Lucy takut gak naik kelas. Pelajarannya kan susah. Mana sekolahnya online lagi, ya kan, Pak? Kalau gak tahu itu ya dibaca, bukannya malah main-main. Sudah, Pak, sudah dibaca, tapi tetap nggak bisa. Jadi Lucy main deh sama Iva daripada bingung-bingung belajar. Iya kan, Fa? Iya, betul itu. Dibilangin kok malah ngelawan ini loh. Kamu itu kerjaannya main terus. Dari bapak pergi ke sawah, pulang-pulang kamu malah keluyuran. Kalau begitu kapan kamu bisa pintar dan dapat nilai bagus? Lucy kan gak ngerti, Pak. Lucy bingung mau tanya sama siapa. Bapak juga gak ada di rumah. Permisi. Loh, Lucy kenapa kok nangis? Oh, Bu Pendeta. Nggih, Monggo Pak. Bu Pinara. Ini loh Bu, Lucy anaknya nakal sekali, gak mau belajar. Padahal saya takut sekali kalau Lucy tidak bisa naik kelas karena dia tidak belajar. Lucy sudah membaca, Bu, tapi nggak tahu karena bingung untuk mengerjakannya. Jadinya Lucy main deh sama Iva karena Lucy nggak tahu mau tanya sama siapa. Loh, lantas Lucy kenapa kok menangis? Lucy takut, Bu, takut tidak naik kelas. Lucy, kalau Lucy takut itu wajar kok. Tapi ketika Lucy takut, Lucy harus berusaha untuk mencari solusi. Kalau Lucy takut dan menangis, gak apa-apa kok. Tapi nangisnya sebentar saja ya. Setelah itu, Lucy berusaha lagi. Lucy pernah dengar tidak? Kisah tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri pada murid-murid. Iva, Bu. Iva pernah dengar, Bu, waktu sekolah minggu diceritakan sama kakak Pamong. Wah, bagus Iva. Ibu ceritakan ya untuk Lucy, Bapak, dan Iva juga boleh kok mendengarnya lagi. Baik Bu. Dalam kisah Yesus yang menampakkan diri, di Alkitab dituliskan bahwa saat itu adalah masa di mana para murid baru saja kehilangan Yesus. Nah, ternyata kematian Yesus justru membuat para murid itu takut. Takut kepada orang-orang Yahudi karena mereka adalah murid-murid Yesus. Oh gitu ya Bu ya. Ya, nah oleh karena itu mereka berdiam diri di dalam ruangan dan mengunci semua pintu. Mereka berharap mereka tidak dapat ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Dan tiba-tiba Yesus muncul di dalam ruangan terkunci itu. Ketika Yesus hadir, Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, keren ya. Yesus bisa hadir sekalipun ruangan pada saat itu terkunci. Itulah kebesaran Tuhan kita, Lucy. Iya, Bu. Nah, yang mau Ibu sampaikan adalah murid-murid Yesus pada masa itu juga pernah kok mengalami rasa takut. Bahkan
mereka berusaha untuk menyelamatkan diri supaya tidak terancam. Dan di saat seperti itu, Tuhan juga yang akan menolong mereka. Begitu juga dengan Lucy. Lucy boleh kok Itu merasa dengerin, itu takut. dengerin. Bapak juga boleh merasa takut akan masa depan Lucy. Tapi ketakutan itu harus diolah supaya ketakutan itu tidak berhenti hanya menjadi sebuah ketakutan yang menghambat pertumbuhan kita bersama. Misalnya, kalau Lucy merasa kesulitan dalam hal belajar, Lucy bisa kok memberitahu bapak, kakak, atau Lucy juga bisa membuat kelompok belajar bersama. Nah, untuk bapak setiap saat boleh mendekatkan diri pada Lucy, bertanya terkait keseharian Baik, Lucy, Bu. perkembangan dalam sekolahnya, supaya ketika Lucy mengalami kesulitan, Bapak juga bisa mendampingi Lucy dalam belajar. Ya Bu, baik Bu. Nggih, dengan demikian ketakutan Lucy dan Bapak bisa bersama-sama dikelola dan akan memberikan dampak bagi kita semua. Iya Bu ya. Jadi kalau Lucy merasa takut kan gak salah kan Bu? Nggak salah, hanya saja Lucy harus mengolah ketakutan itu supaya tidak berlarut-larut. Wah Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke. Saya senang sekali Bu Pendeta mengingatkan saya. Jujur, selama ini saya hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga dengan bekerja keras. Dan saya melupakan bahwa Lucy ternyata juga membutuhkan untuk didampingi dalam hal belajar. Nggih Pak, mulai sekarang Lucy dan Bapak bisa saling memperbaiki relasi untuk bisa saling bekerja sama nggih. Lucy, Bapak minta maaf ya. Selama ini Bapak selalu memaksa Lucy tanpa Bapak sadari bahwa Lucy membutuhkan Bapak untuk mendampingi Lucy belajar. Iya Pak, iya. Lucy juga minta maaf ya. Karena selama ini Lucy terlalu banyak main. Ketika Lucy seharusnya belajar. Karena Lucy kan masih bingung Pak. Nah, sebagai teman, Iva dan Lucy juga boleh saling menolong untuk bertumbuh bersama. Sehingga pertemanan yang kalian jalin dapat membantu Lucy dan Iva untuk bertumbuh bersama. Iya Bu, baik Bu. Nah, kalau gitu Ibu pamit dulu ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke, sami-sami. Baik, kalau begitu kalian belajar dulu ya. Iya, Bapak Pak. mau ke ladang sebentar ya. Nggih, Bapak nggih, tinggal Pak. ya, hati-hati ya. Iya Pak, nggih. Iya, aku ada ide. Gimana kalau kita menuliskan perkataan Yesus ketika para murid sedang merasa takut? Apa ya bunyinya? Apa? Damai, sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Supaya kita juga bisa mengingat bahwa Tuhan akan terus menolong kita di saat kita merasa takut. Kita buat tulisannya dan kita jadikan pembatas Alkitab. Mau nggak Lucy? Mau sih, tapi aku kan nggak tahu cara buatnya. Sebentar. Aku coba ingat-ingat dulu ya cara membuatnya. Nah, Mari kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kertas manila. Yang kedua, pita warna-warni. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, pelubang kertas. Yang kelima, gunting. Yang keenam, bolpen warna-warni. Dan yang terakhir, pensil. Kita buat polanya. Bentuk polanya hingga menjadi seperti ini. Buat pola sampai membentuk seperti ini,
Kemudian polanya digunting. Digunting hingga sampai menjadi bentuk seperti ini. Kemudian adik-adik menuliskan tulisan damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu, adik-adik bisa menambahkan dengan hiasan. Setelah dihias, adik-adik mengambil sebagian pita, kemudian digunting. Guntinglah bagian ujungnya membentuk sebuah pola. Setelah itu, pitanya dimasukkan di bagian kertas yang sudah diberi lubang. Jadi deh. Nah, aku sudah ingat. Yuk kita bareng-bareng buat. Nanti aku bantu deh. Oke, ayo. Adik-adik, bersyukur ya kita punya Tuhan yang baik banget. Kepada Lucy dan Iva aja Tuhan mau nolong, apalagi kepada kita. Nah, untuk itu mari kita mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan menggunakan Kidung Ria nomor 163. Segala puji syukur. Yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Anak-anakku, cucu-cucuku sekalian, marilah kita sejenak tunduk kepala, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita sejenak berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih jikalau sampai saat ini Engkau selalu menyertai kami. Terlihat kami boleh datang kepadamu dengan sukacita. Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama naikkan doa. Engkau tahu keberadaan anak-anak-Mu di seluruh GKJW, semuanya merasa ketakutan. Namun kami yakin dan percaya karena kuasa-Mu, semua rasa takut itu Tuhan ambil, Tuhan buang jauh-jauh dari anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu boleh datang kepadamu dengan tetap sukacita. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini pula, kami naikkan doa anak-anak-Mu. Pada saat yang indah ini pula, naikkan doa karena
situasi yang tidak begitu baik, namun anak-anakmu tetap sukacita. Semuanya itu karena kasih setiamu saja yang terjadi atas anak-anakmu ini Bapa. Tuhan kami, Yesus Kristus, tidak terlepas juga orang tua yang dengan setia mendampingi para putra-putrinya, mendidik anak-anaknya, sehingga semua anak-anak di sini tidak lagi merasa kesepian, tidak merasa lagi ketakutan. Itu semuanya karena tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk gereja-gereja se-GKJW. Di dalam masa-masa yang sangat sulit ini, tetap memberi solusi yang terbaik di dalam mendekatkan diri anak-anakmu kepada Tuhan, memberi jalan keluar yang terbaik Tuhan. Bapa kami yang di surga, kesempatan yang indah ini kami juga berdoa. Kami baru saja mengumpulkan persembahan. Bapa, sangat besar anugerah-Mu yang Engkau berikan pada kami, namun Bapa, sangat kecil sekali persembahan yang kami aturkan kepada Tuhan. Namun kami tetap yakin dan percaya, kami aturkan segala hidup dan kehidupan kami sepenuh hati kepada Tuhan. Ajalah Bapa, di lain waktu nanti kami dapat mempersembahkan, kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini pula kami berdoa terhadap bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang tercinta ini, Engkau mengetahui keberadaannya ya Bapa. Yang pertama-tama adalah COVID-19 yang mana 1 tahun lebih Bapa berada di Indonesia, membuat banyak orang merasa was-was, membuat banyak orang merasa sedih. Walaupun sudah ada vaksin Bapa, namun itu bukan suatu jaminan. Bapa kami yang di surga, kami yakin bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan membawa bangsa dan negara Indonesia khususnya di sini ke arah yang lebih baik. Kami semua berdoa segera lenyap dari muka bumi ini Bapa, COVID-19 ini. Bapa kami yang di surga, masih banyak yang kami minta. Namun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Namun kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau mengetahui di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya kuasa-Mu yang terjadi atas kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Anak-anak, sudah siap untuk mengolah rasa takut kita? Saya yakin bahwa anak-anak adalah anak-anak istimewa, dan ketika anak-anak adalah anak istimewa, maka anak-anak pastilah bisa mengolah rasa takut itu. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa akan menolong melalui orang-orang di sekitar kita, supaya rasa takut kita bisa berubah menjadi sebuah rasa semangat untuk kita menjalani kehidupan, khususnya untuk anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam hidup anak-anak. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Ria
165 tiap langkahku. Percayalah bahwa langkah anak-anak pasti ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mari anak-anakku, kita bersama-sama mengarahkan hati kita akan bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa mengalir, menuntun perjalanan kehidupan anak-anak untuk terus mengolah rasa takut saat ini, kekal selamanya. Amin. Sebagai anak-anak GKJW, mari bersama kita lantunkan, kita nyanyikan pujian Aku Anak GKJW.